Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Masih semangat belajar? Ibu doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang seni lukis. Kira-kira materi kita kali ini apa ya? Kita akan belajar tentang seni patung. Ada yang pernah melihat patung? Atau sudah pernah membuatnya? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian patung dan bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya akan Ibu jelaskan tujuan dari materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu memahami pengertian dan juga fungsi patung. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis dari patung dan juga bentuk perwujudannya. Yang ketiga, kalian mampu memahami media dan teknik berkarya seni patung. Nah, masih penasaran kan? Apa itu patung? Yuk kita simak bersama. Check this out. Apa itu seni patung? Seni patung adalah cabang karya seni rupa 3 dimensi diciptakan dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan, seperti memotong atau menatah dan lain-lain, atau adiktif, berbentuk model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Metode subtraktif digunakan media antara lain selincor, batu-batuan, dan kayu, serta media keras lainnya. Sedangkan metode adiktif digunakan media lilin, tanah liat, atau media lunak lain. Patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik. Karena diartikan sebagai seni, bentuk yang memiliki keindahan atau estetik. Tidak hanya dalam bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume. Artinya bisa dilihat dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, ataupun kiri. Secara umum, berdasarkan fungsinya, seni patung ada 6 macam, yaitu 1. Patung religi. Selain dari estetika, tujuan patung untuk sarana beribadah, bermakna religius. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Kedua, patung monumen. Patung monumen berfungsi untuk peringatan peristiwa atau kejadian yang bersejarah atau jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Contohnya, seperti monumen Pancasila Sakti. Ketiga, patung arsitektur. Patung ini bernilai estetika yang berfungsi dalam konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi ini biasanya untuk menghias bangunan atau lingkungan taman sebuah taman, baik taman rumah ataupun taman bermain. Biasanya patung dekorasi ini berbentuk hewan-hewan seperti bebek, burung, ataupun yang lainnya. Kelima, patung seni. Patung ini biasanya hanya sebagai karya seni yang murni untuk estetika, yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Biasanya patung ini tersimpan di galeri-galeri. Keenam, patung kerajinan. Patung kerajinan ini biasanya dihasilkan oleh para pengrajin, dibuat untuk konsumerisme. Contoh, patung ini biasanya untuk hiasan-hiasan rumah atau mempercantik rumah orang tersebut. Dilihat dari perwujudan atau bentuknya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, patung figuratif atau realis. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif. Patung figuratif atau realis adalah patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif adalah
Patung secara umum yang terlepas dari bentuk tiruan alam dan bentuknya abstrak. Berikut contoh-contoh dari patung figuratif dan patung non-figuratif. Dalam berkarya seni patung, tentunya kita menggunakan alat dan bahan untuk membuatnya. Yang pertama, bahan dalam berkarya seni patung. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, dan bahan cor. Bahan lunak yang dimaksud adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lain. Yang kedua, bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contoh, kayu waru, kayu sengan, kayu randu, dan kayu mahoni. Contoh lainnya seperti kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Yang keempat, bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah perak, dan emas. Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang biasa digunakan antara lain butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar. Meja putar adalah meja dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu. Selanjutnya palu. Palu adalah untuk memukul. Kemudian tang. Tang adalah untuk mengencangkan ikatan kawat atau untuk memotong ikatan kawat. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan terakhir, alat las karbit atau listrik. Dalam berkarya seni patung, proses pembuatannya disebut teknik. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam berkarya seni patung yaitu yang pertama, teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Yang kedua, teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudim. Yang ketiga, teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Misalnya, membuat patung, alat yang digunakan adalah cetakan. Keempat, teknik las, yaitu membuat karya seni dengan cara menggabungkan bahan satu ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya, membuat patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Dan yang terakhir, teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat keramik dan patung dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Itulah tadi penjelasan tentang seni patung. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Selamat jalan,